warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya, syukurlah kalau Bu Yani kondisi sehat. Putra-putranya mudah-mudahan sudah makin membaik ya, Bu ya. Keluarga juga Amin. sehat. Oke. Oke, Bu Yani, karena kita mau beristilahnya sharing itu sedikit, kita ingin kenalan dulu biar tambah kenal, tambah sayang begitu nggih, tambah nyambung gitu nggih. Eh, Perkenalkan, saya itu Sumarni dari SMP Negeri 2 Sidoarjo. Kebetulan saya ngajar IPA di sini, Bu. Monggo kalau Ibu Yani memperkenalkan diri, monggo. Oke, terima kasih Bu. Saya Yeni Aryani. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri Nusa Wungu Bu. Kita dari ujung timur. Oke. Oke. Kebetulan di sekolah kami saya bertugas untuk mengajar PIPAS. PIPAS itu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita agak nyambung ini, chemistry-nya ada ini. Nggih, nggih. Nggih. Kebetulan sekali ya, Bu ya. Jadi mungkin sudah diatur gitu ya. Jadi ada ada chemistry, ada kesamaan sehingga nanti mudah-mudahan karena kesamaan itu kita bisa cerita, bisa sharing dengan lebih baik lagi. Itu. Bu Yani, Oke, dari yang saya dengar itu Bu Yani adalah guru IPAS yang luar biasa, artinya aktif, peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekolah begitu. Saya ingin tahu apa harapan atau apa tujuan ataupun kegiatan apa yang ingin panjenengan capai 2 atau 3 bulan yang akan datang, Bu Yani. Boleh sharing sini. oke. Gini Bu, nah ini untung ketemu sesama IPA ya Bu. Ini kebetulan kan Angge, lah ada sedikit unek-unek ini Bu. Mungkin angge, bisa angge, siap, siap. di-sharing bersama. Jadi di salah satu capaian kompetensi di PIPAS itu kan ada yang keseimbangan ekosistem Bu. Nah, setelah Oke. kita masuk ke pembelajaran PIPAS itu ternyata pada saat observasi itu di sekolah kami tuh banyak sekali sampah plastik Bu. Nah, dari situ saya berpikir ini kalau dibiarkan seperti ini terus ini kayaknya harus diperbaiki gitu kan. Ini suatu masalah yang besar di kelak kemudian hari gitu kan. Nah, ini permasalahannya adalah menumbuhkan kesadaran anaknya itu gimana gitu, Bu. Intinya sih pengen sharing itu. Tuh. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi, eee, kondisi di sana itu banyak sampah plastik gitu ya, Bu, ya? Sebenarnya kalau sampah plastik itu ya sama sih ya, karena fenomena yang ada anak-anak sekarang kan sukanya jajan ya, Bu, ya. Kemudian Betul. jajan itu, banyak sekali bungkusnya yang terbuat dari plastik. Mungkin, beliau para penjual itu suka yang praktis tapi tidak berpikir seperti Bu Yani tentang, dampak lingkungannya begitu. Bu Yani, menurut panjenengan begitu nggih, menurut panjenengan kesadaran yang seperti apa yang ingin Bu Yani apa ya, yang ingin Bu Yani capai pada 2 3 bulan ini tuh? Eh, Inginnya besar harapan saya itu anak-anak itu bisa benar-benar sadar bahwa ya plastik memang kita butuh plastik ya Bu. Di dunia ini kita memang Oke. butuh plastik. Cuma kan kita harus bijak lah, bijak menggunakan plastik itu. Kalau sampai plastik yang digunakan itu kebanyakan adalah plastik yang sekali pakai, itu kan pasti kan jangka waktunya ke depannya juga nanti akan numpuk terus gitu kan. Betul, betul, Nah, betul. inginnya itu anak-anak tuh bisa lebih bijaksana ketika menggunakan plastik itu. Dan apa ya Bu, untuk masalah tingkat kesadarannya itu kalau saya bilang belum begitu baik karena ternyata tempat sampah yang ada di depan kelas pun itu terasa jauh. Kenapa? Karena anak-anak itu lebih suka membuang sampahnya di laci, Bu. Oke, oke, Nah, oke. itu. Jadi saya kepengennya gimana ini sih ya biar ya paling enggak ya
ya sedikit lebih Mhm. baik lah kayak gitu. Oh, nggih nggih nggih. Jadi, di sana anak-anaknya, masih istilahnya sulit untuk menjangkau tempat sampah gitu nggih nggih. Ya padahal di depan Nggih. kelas gitu loh, Oh, Bu. Mbaknya depan kelas, tapi begitu nggih, jadi terasa jauh gitu nggih. Iya. Oke, Bu Yani, kalau itu kondisi ideal, jadi anak itu tidak merasa jauh dari tempat sampah itu menurut panjenengan itu kondisi ideal, posisi atau kondisi, sekarang yang ada di kelas ataupun sekolah Bu Yani itu dari level 1 sampai 10 itu berapa ya, Bu, ya? Bisa dijelaskan, Bu? Aduh, kayaknya kalau diukur pakai angka masih angka 6 apa ya, Bu. Masalahnya Nggih. masalahnya kalaupun sampahnya sudah dibuang ke tempat sampah pun nanti endingnya di tempat sampah utamanya itu juga belum selesai, Bu. Masih banyak sampah-sampah lain juga di sana gitu. Jadi intinya penyelesaiannya tuh belum sampai akhir gitu loh, Bu. Gitu ya. Jadi, tadi panjenengan tertarik sekali ada penyelesaian gitu nggih. Iya. Yang usaha atau kegiatan untuk menyadarkan anak-anak itu sejauh ini, apa saja Bu yang sudah dilakukan Bu Yani itu? Oke, untuk yang masuk ke mapel kebetulan ya Bu di Nggih, Paku sendiri. Saya pernah ngajak siswa untuk keliling sekolah, Bu. Observasi nggih. secara langsung. Di Mhm, depan mata ada apa, ditulis, difoto, ngaten pernah. nggih. Kemudian hasil dari situ didiskusikan. Mereka pintar berargumentasi banyak gitu ya. Permasalahannya Mhm, kita mhm, kepengennya nggak cuma sekedar argumen saja, kepengennya nggih, actionnya gitu kan. Nah, nggih. sampai ke actionnya itu memang belum Mhm, belum banyak, tapi ya sudah ada perubahan sedikit-sedikit memang, Bu, iyalah, nggih agak nggih. sedikit sadar lah memang. Cuma ya masih jauh dari harapan. Kepengennya ya Mhm. meningkat lah, Bu, nggak cuma Meningkat, nggih. tetap aja ya Nggih nggih, betul nggih. Nggih. Jadi memang butuh proses ya, Bu, ya, butuh proses, butuh berarti, walaupun panjenengan itu sudah memasukkan materi itu pada pelajaran nggih tadi, itu, masih kurang sehingga panjenengan itu mau, mengharapkan peningkatan kesadaran dari anak-anak tersebut. Menurut Bu Yani nih, menurut Bu Yani, dari yang ada sekarang, potensi yang ada sekarang, kira-kira apa yang bisa digerakkan ataupun apa yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tersebut, Bu Yani? Kira-kira apa gitu? Menurut eee, Bu Yani itu? salah satunya kayaknya harus ini, Bu, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan Oke, kelas, misalkan, kesepakatan kelas ya. setiap setiap pelajaran harus bersih dulu, mungkin itu bisa salah satunya menggerakkan Ibu. Atau Mhm. menggunakan, poster poster anjuran Betul. untuk, membawa tumbler sendiri dari rumah misalkan. Menggunakan plastik-plastik yang, eee, bisa berulang kali pakai, tidak satu kali pakai, kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Luar biasa Ibu. Jadi, usaha-usaha ataupun panjenengan sudah mengetahui potensi yang bisa meningkatkan kesadaran siswa terhadap sampah plastik. Luar biasa Ibu. Eee, saya menggarisbawahi tadi Ibu, pemakaian plastik yang tidak hanya sekali pakai begitu. Karena saya kebetulan orang IPA begitu ya, jadi ya pengen pengen ikut atau pengen meniru atau marilah kita ber-sharing gitu maksudnya. Apa itu maksudnya yang, eee, ba plastik yang tidak satu kali pakai itu maksudnya gimana, Bu? Nah, macam-macam plastik kan kalau dilihat dari kode daur ulangnya kan banyak ya, Bu. Nah, anak-anak Iya, itu kan kebetulan belum begitu paham memang kode 1 itu apa, kode 2 itu apa, memang anak-anak belum paham. Nah, mungkin menurut saya kami selaku guru IPA juga harus mengenalkan itu dulu ke mereka. Tak kenal maka tak sayang. Anak-anak iya, kalau tidak tahu kode itu berbahaya atau tidak, mereka cuek-cuek aja gitu kan. iya. Paling kita harus memberikan edukasi dulu bahwa ini loh plastik yang hanya satu kali pakai, ini loh yang berulang kali pakai. Efeknya apa kalau satu kali pakai dipakai terus menerus gitu. Nah mungkin kalau dari situ sisi edukasinya masuk, mungkin diharapkan anak-anak bisa tambah Halo, sadar apa suaranya? ya Bu. G.
Oh, Kedengaran, Bu? nggih nggih. Oke. Nggih sudah, nggih. Intinya Nggih edukasi nggih. dulu. Edukasi Edukasi dulu tentang dulu ya. plastik-plastik. Oke. Oke oke, jadi edukasi dulu tentang kode-kode dan kemudian nanti kita, panjenengan akan berdayakan itu sehingga mereka meningkat pemakaian, cara yang pas gitu nggih? Oke. Oke Bu Yani, itu kan beberapa rencana, beberapa usaha yang panjenengan akan laksanakan, ingin laksanakan nggih. Kemudian Oke. kira-kira itu ada hambatan nggak untuk melaksanakan semuanya ini? Pasti, Bu. Kalau hambatan itu Mhm. pasti. Oke, Salah satunya adalah ini kan harus berkesinambungan ya. oke. Lanjutan terus nggak bisa selesai hari Mhm, ini. Sampah itu kan setiap hari ada terus gitu kan. betul, Ini harus butuh konsistensi. Satu, eksistensi. Oke, yang kedua butuh kerjasama banyak orang. Tidak bisa menyelesaikan masalah ini saya sendiri, saya nggak mampu gitu loh. Harus oke. harus bareng-bareng semua pihak mendukung. Kurang lebihnya itu. Oke, lalu kalau panjenengan sudah tahu itu potensi hambatan lah katakanlah gitu ya, yang akan panjenengan lakukan untuk meminimalisir itu langkah-langkahnya apa, Bu? Yang yang pertama tadi itu edukasi dulu. Mhm, Ya, oke, edukasi dulu. Anak jadi tahu mana yang boleh digunakan berulang kali, mana yang tidak. Kemudian mulai dari hal yang kecil yang bisa diubah dari kebiasaan kecil apa? Misalkan anak-anak biasa menggunakan eh, minuman mineral yang beli gitu. Sekarang mereka harus eh, mau mengubah kebiasaan membawa tempat minum dari rumah misalkan kayak iya, gitu. Intinya mhm. dari kebiasaan-kebiasaan kecil dulu lah, Bu. Oh jadi oke, Asal jadi konsisten, saya yakin hasilnya luar biasa. oke, jadi itu ya. Wah, luar biasa, Bu. Jadi usahanya sudah bagus. Tapi ini saya juga tertarik nih karena ini panjenengan itu kan ngajarnya apakah satu lifting kelas atau memang satu 2 3 begitu, Bu? Untuk Eh, mensosialisasikannya itu bagaimana usaha panjenengan untuk semua siswa begitu? Kalau untuk ngajar kebetulan kelas 10 saja, Bu. Heeh. Cuma kan di saat ini banyak bantuan dari media sosial ya, bisa bisa dipakai gitulah. Bisa dipakai dari media sosial atau poster-poster itu kan bisa dipajang di tempat-tempat strategis Iya gitu di iya. sekolah kan bisa untuk mengingatkan lah kayak gitu agar bisa. Oke oke, luar biasa gitu loh, tidak ada kata lain, Bu, luar biasa panjenengan sudah artinya sudah sedikit ataupun sudah banyak usaha atau solusi yang akan siap panjenengan lakukan untuk menyelesaikan masalah panjenengan sendiri gitu ya, Bu, ya, berarti ya? Oke, jadi kalau menurut panjenengan nih, kesimpulan dari, pembicaraan ini apa, Bu? Yang pertama niat, Mhm. niat untuk berubah, ya, niat untuk berubah, eee, tetap apa ya, mengedukasi hal-hal positif kepada anak-anak terutama, teman-teman juga termasuk. Ya, mari lakukan perubahan walaupun kecil, kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi hari ini kita apa ya, suatu keberuntungan sekali saya bisa bertemu atau bercakap-cakap dengan panjenengan, terlebih saya juga guru IPA, jadi saling menginspirasi ya Pak ya Bu ya bahasanya itu. Jadi luar biasa. Saya satu satu pertanyaan ini, hal terdekat atau ya Pak ya, hal tercepat yang akan Anda lakukan setelah coaching atau setelah sharing ini apa Bu Yani? Eee, yang pertama tadi tetap edukasi, kemudian lakukan hal yang paling sederhana yang bisa dimulai lah. Intinya harus ada yang dimulai kayak gitu. Misalkan kayak tidak diperbolehkan menggunakan air mineral yang sekali pakai, tapi harus membawa tumbler dan dua itu dulu lah Bu. Oh, luar biasa Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan dua itu dan kemudian komitmen yang panjenengan akan lakukan dengan teman-teman itu di sana
akan membawa hasil yang lebih baik, sehingga besok pada saat 2-3 bulan yang akan datang, sekolah panjenengan sudah minimal plastik gitu nggih, Bu, nggih. Mungkin ini ya yang bisa kita sharing, dan saya juga berterima kasih pada panjenengan sudah bersedia sharing dan apa ya namanya, berbagi pada saya. Mudah-mudahan bermanfaat semua, baik untuk jenengan maupun untuk saya sendiri. Terima kasih Ibu, saya Oke, akhiri kegiatan ini, oke. nggih. Terima Sehat kasih juga Bu. selalu, sukses selalu, oke. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Tadi kita sudah mengadakan istilahnya coaching begitu nggih. Saya ingin umpan balik dari panjenengan. Menurut panjenengan atau apa yang panjenengan rasa ketika di-coaching oleh saya, Bu? Iya, yang pertama, nyaman, walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu dekat gitu ya, tapi begitu kita ngobrol, ini kok kayak rasanya kamu kayak teman yang udah lama nggak nyambung aja gitu, tidak merasa ini loh, tidak merasa digurui, enggak. Intinya ya nyaman, bisa mengeluarkan ide, itu tadi ada beberapa ide yang baru terlintas tadi Bu, intinya nyaman lah. Oke, terima kasih. Oke. Berarti kita stop.